Halo sahabat Laksana, masih bersama Liklang di Laksana Bus. Oke, kita sekarang akan mereview salah satu flagship yang utama yang kita tampilkan di Gias 2024 ini. Setelah kemarin kan kita sudah nonton semua serinya SR3 Neo, dari yang XHD Prime, XHD Panorama, kemudian yang Ultimate R, kemudian juga yang medium muda. Nah, ini salah satu andalan yang kita tampilkan di Gias 2024 ini. Nah, ini unitnya dari belakang saya, Legacy SR3 Neo Double Decker. Nah, tapi double decker ini berbeda dengan double decker pada umumnya yang sudah pernah dibuat Laksana dan juga yang sudah beredar di Indonesia. Apa aja? Nah, sahabat Laksana mesti sudah pada tahu, karena mesti kemarin-kemarin juga sudah di-spill di aneka macam sosial media ya. Mungkin sudah ada teman-teman yang review juga. Nah, tapi kali ini tentu saja Liklang akan menjelaskan detail-detail produknya yang ada di SR3 Double Decker Kombi. Nah, ini bedanya itu. Yang kita tampilkan sekarang itu adalah SR3 Double Decker Kombi. Jadi Double Decker ini mengkombinasikan switch class di dalam bis double decker. Jadi meskipun bis double decker yang dulu-dulu sudah ada slipernya, tapi kan biasanya slipernya hanya 2, atau mungkin nanti ada yang bikin slipernya dibikin custom di lantai 1 saja. Nah, ini kita buat yang lebih fix, ya kan, yang lebih dedicated dengan switch class-nya Laksana. Oke, ini udah mulai banyak pengunjung, kita lanjut. Oke, untuk tampilan depan masih sama dengan double decker yang kita perkenalkan tahun lalu. Jadi 2022 kita memperkenalkan SR3 series, ya kan. 2023 kita perkenalkan yang medium dan yang double decker. Jadi double decker dengan model SR3 ini adalah versi yang kedua ya. Jadi secara fisik mukanya sama, belakangnya sama. Tapi tentu saja yang membedakan adalah nanti di dalamnya. Ini spion masih pakai yang sama, kasnya SR3 dengan lampu yang memanjang. Kemudian untuk double decker itu pemasangan kaca itu kita pasangnya dengan silen, bukan dengan karet. Jadi dengan silen seperti ini bisa sahabat Laksana lihat di double deckernya Laksana. Kemudian di tipe Cityline dan Nucleus itu kaca depan menggunakan silen, bukan lagi menggunakan karet kaca. Kemudian double decker SR3 memang didesain tanpa bandu, ya kan. Kalau dulu yang SR2 itu pakai bandu, kalau yang defaultnya untuk double decker SR3 itu tanpa bandu. Dan pemisahnya kaca antara kaca bawah dengan kaca atas yang di lantai 2 itu kita menggunakan ornamen sequential light seperti ini. Tuh, oke. Headlamp kita sama dengan gennya SR3 Neo. Ini ada garnisnya yang sampai panjang sampai sini. Yang dulunya nggak ada, ini dipanjangkan. Kemudian aksen lampu akrilik seperti ini di sampingnya proji headlamp utamanya, dan dengan aksen ice blue di lampu senjanya. Oke, kita geser ke dalam. Oke, base ini karena double decker ya, area bawah seperti kasnya double decker, cukup untuk duduk rata-rata ketinggian driver dan kernetnya. Di sini tersedia 2 bangku co-driver, ya, 2 bangku kernet, dan depan ini bisa berfungsi juga sebagai smoking area jika diperlukan. Jadi kalau penumpang yang ada di sleeper, jadi di sebelah kanan saya ini, di belakang kru ini, tempat kru yang bertugas itu ada sleepernya. Jadi bis double decker umumnya di atas roda depan itu difungsikan sebagai sleeper untuk memanfaatkan ruang. Nah, ini kursi ini, yang kursi kenek double ini juga bisa dimanfaatkan oleh penumpang yang di sleeper apabila misalnya bosen tiduran terus selama perjalanan, pengen lihat-lihat jalan, pengen ngobrol sama krunya. Tapi kalau yang sukanya naik bis pengennya tidur, ya udah tidur aja di sleepernya, ya kan. Oke, ini dashboardnya juga baru,
Untuk SR3 Neo dashboardnya juga baru, dilengkapi dengan wooden panel, aksen berlian seperti ini, diamond cut seperti ini, kemudian handle pegangannya ini juga yang baru, mantep ini. Ada aksen stainlessnya chrome juga di sini, ya kan. Dan dashboard Legacy SR3 Neo ini kita bikin model baru seperti yang kemarin konsepnya kita tanamkan di Turista, itu dengan cluster yang melayang atau floating cluster. Nah, di sini dashboard ini lebih easy maintenance gitu kan. Jadi Laksana sudah membuat dashboard yang dirancang untuk memudahkan perawatan khususnya di kokpit. Jadi kalau misal terjadi kendala elektrikal selama perjalanan, itu dapat langsung diatasi oleh krunya tanpa harus cari obeng, tanpa harus cari kunci-kunci pas untuk buka-buka baut, karena semua bisa diakses dari sini. Nah, di sini untuk menyimpan perangkat audio dan ada sekring-sekring di sana. Kemudian untuk di sisi area pengemudi pun juga sama. Nah, untuk di sisi pengemudi pun juga sama. Nah, ini akan lebih memudahkan perawatan, ya kan, perawatan berkala maupun apabila ada kendala. Tuh. Nah, di double decker ini sama halnya dengan double decker yang kita kenalkan di tahun 2023 kemarin. Di GS 2023 kemarin, sasisnya menggunakan sasis Volvo B11R 450 HP Euro 5. Tuh. Klasternya penampakannya seperti ini, dengan dashboard yang baru, kontrol-kontrol panel yang mudah dijangkau baik oleh co-driver maupun oleh pengemudinya sendiri, ya kan. Ini persnelengnya khasnya Volvo. Dan kalau di Laksana itu, kalau sahabat Laksana khususnya para pengusaha bis yang memasukkan sasis-sasis seperti Volvo B11R, Scania K410, K450 CB, itu dapat bangku yang mentul-mentul seperti ini. Ada suspensinya, udah sasisnya premium, bikin nyaman penumpang. Tentunya joknya ini juga menambah kenyamanan untuk kru yang bertugas, pak pilotnya atau sopirnya. Jadi sopirnya kan juga pasti sopir pilihan, harus nyaman supaya bisa mengantarkan penumpang dengan selamat. Yuk kita geser lagi ke belakang. Oke, kita masuk ke area lantai bawah. Di belakangnya kabin kru itu terdapat 2 sleeper di kiri dan di kanan, ya kan. Dan ini partisinya juga baru. Interiornya pun untuk SR3 Neo ini juga baru, sahabat Laksana. Jadi plafonnya ini datar, ya kan, dengan warna yang baru. Nah, kalau sahabat Laksana memperhatikan, kalau sahabat Laksana benar-benar jeli, warnanya ini baru. Beda dengan yang sebelumnya. Kemudian untuk Ultimate Series itu ada ornamen-ornamen seperti ini di plafonnya, ya kan, ada tulisannya Ultimate Series. Kemudian untuk di plafonnya sendiri, di samping-samping ini, nah, di samping-samping ini kita juga baru dibandingkan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya plafonnya ini menggunakan ABS sama dengan material yang digunakan di plafon, ini kita sudah menggunakan soft skin. Kalau louvernya tahun kemarin sama tahun ini sama. Louvernya modelnya seperti ini. Ini ada lampu bacanya juga, ya kan. Kemudian ada USB chargernya, ada 2 port, ada yang USB biasa sama yang portnya Type C, dan ini fast charging. Semakin maju lagi ya. Oke. Kemudian di sini ada TV 24 inch di kanan dan di kiri. Ini untuk entertainment bagi penumpang yang ada di dek lantai 1 ini. Di dek lantai 1 ini dilengkapi dengan 8 bangku eksekutif. Nah, yang baru lagi dari unit ini adalah dia sekarang pakai double leg rest, saudara-saudara. Gitu. Jadi tambah nyaman lagi buat penumpang yang duduk di bangku eksekutif.
Oke, jadi untuk penumpang bis yang menumpang double decker ini bisa memilih seat yang disukai dan mau gaya kayak apa ya kan. Mau sleeper, ada sleeper di situ di depan. Kemudian bisa juga jok eksekutif, duduknya pengen gimana? Mau duduk dulu atau mau langsung rebahan, ini kan? Mau langsung rebahan gini. Ini mindsetnya di sini ya. Jadi nggak usah nyari-nyari sana sini. Ini di sini, ya kan? Kemudian kakinya mau disanggah segini. Nih, saya sanggah segini atau mau full selonjoran. Nah, kita desainkan senyaman mungkin untuk sahabat Laksana dan penggemar perjalanan dengan bis. Dan jangan lupa selama perjalanan gunakan sabuk pengaman, ya kan? Because safety matters. Karena keamanan dan keselamatan itu penting. Pastikan bunyi klik. Kemudian setel sesuai dengan ukuran tubuh Anda. Nah, jadi kita sudah bikinkan unit yang aman dengan fitur-fitur keselamatan. Ini harus didukung juga oleh para pengguna bis supaya misi keselamatan kita itu dapat tercapai. Oke? Oke, ini di sleeper juga ada loh sabuk pengamannya ya. Baik yang di sini ataupun yang di belakang. Nanti kita lihatin di belakang seperti apa. Ini kita sudah ada di bagian tengah atau di pintu utamanya untuk bis double decker ini. Jadi di sini ada pintu utama. Begitu masuk pintu utama, di bagian ke depan sini ada 8 bangku eksekutif dan 2 sleeper ya kan. Nah, di sini ada toiletnya. Di sini ada toilet, kita desainkan dengan model yang baru lagi, ya kan, dengan ornamen seperti ini. Nah, ini toiletnya toilet eksekutif. Dan perlu diingat oleh sahabat Laksana, juga pengguna bis khususnya, toilet pada bis itu hanya digunakan untuk buang air kecil dan digunakan hanya waktu bis berjalan. Dan kemudian di sini ada mini pantry-nya, ya kan. Mungkin nanti bisa dilengkapi oleh operator bisnya, mau dikasih servis minuman atau taruh gelas-gelas. Karena di sini kita sediakan dispenser. Dispensernya ini juga buatan Laksana. Ini dispensernya yang kecil. Kalau yang di bis XHD Prime kemarin, yang di Ultimate itu menggunakan dispenser yang besar yang bisa berfungsi sebagai partisi. Sedangkan kalau yang ini dia lebih kecil, yang ukurannya compact, bisa diselipkan di ruang yang terbatas ini. Dan ini semua fasilitas ini tentu saja untuk menunjang kebutuhan penumpang jarak jauh yang pastinya bis ini kebanyakan akan berjalan di tol Trans Jawa, ya kan, dari Jawa Timur sampai Jakarta, bahkan mungkin sampai Banten dan seterusnya, ya kan. Oke, kita akan naik ke lantai yang ke atas. Nah, kemudian kita di dek lantai 2 ini setelah tangga kita akan disambut lagi dengan fasilitas umum, ya. Untuk fasilitas bersama penumpang bis yang nanti naik bis ini. Jadi di sini ada smoking area, ya kan, tepat di tengah-tengah. Jadi ini dapat diakses oleh penumpang yang ada di depan, yang ada di belakang, kemudian juga ada yang di bawah gitu. Nah, ini adalah smoking area, ya kan. Smoking areanya cukup untuk 2 orang aja ya, nanti bergantian kalau mau pakai. Kemudian itu ada jendelanya kecil di sana. Meskipun ini sudah pakai exhaust fan, tapi ada baiknya sahabat Laksana dan para pengguna jasa bis yang menggunakan bis ini jika merokok, bukalah jendela itu untuk memudahkan sirkulasi supaya asapnya gampang keluar, cepat keluar, dan udara di dalam kendaraan ini tetap nyaman untuk bersama. Oke, jadi fasilitas-fasilitas yang disematkan untuk umum ini dan semuanya yang ada di sini mesti dijaga baik-baik juga untuk kenyamanan bersama. Kemudian di depan ini terdapat 24 seat. Terdapat 24 seat eksekutif sama dengan yang di dek bawah tadi dengan double leg rest. Kemudian yang baru juga di
atas ini seperti yang ada di SR3 Neo. Ini plafonnya sama kayak yang di bawah tadi, rata dengan ornamen yang baru. Kemudian ini penutup bagasinya baru, motifnya baru, modelnya baru dengan material yang baru juga. Dan warna seperti ini juga bisa di request, mau yang terang atau mau yang gelap. Kemudian ini ada lampunya Lega Light. Bagian depan itu terdapat satu TV untuk penumpang yang ada di depan, ya kan. Ini ada sunroofnya, bisa lihat langit. Nah, ada sunroofnya, bisa lihat langit. Tapi jangan khawatir, yang di sini nggak bakalan panas kok. Ini dikasih kaca film ya. Pembaruan yang baru juga sama halnya dengan di SR3 Neo, itu tentu saja box TV-nya. Jadi kalau bis double decker kemarin kita TV-nya fix ada di depan sini. Ya, TV-nya dulu fix ada di depan sini. Nah, ini kita buat TV-nya bisa dilipat, posisinya di sini. Nah, tentu saja mekanismenya sama dengan yang bis SR3 Neo yang lain. Tinggal pencet untuk membuka mekanisme penguncinya, kemudian tarik, buka. Ya kan? Nah, tapi jangan lupa yang duduk di sini, kalau ini pas terbuka hati-hati. Atau kalau mau naik turun lebih baik ini ditutup dulu. Biar bapak pramugaranya nanti yang akan membantu buka tutupnya. Tapi kalau nanti harus buka tutup sendiri ini, untuk para pemirsa Laksana Bus, saya tunjukkan caranya. Ini tinggal dilipat, kira-kira segini nih, lepas saja. Nah, dia akan tertutup sendiri dan mengunci dengan sempurna. Gini-gini ini kuat ini, ya kan. Nah, untuk membukanya cukup tekan sini dengan lembut tombolnya ini, cukup ditekan, kemudian dibuka. Oke, untuk bagian depan masih sama, ya kan. Dashboardnya masih sama dengan kasnya Legacy. Kemudian ini di bagian ending ini kita bikin juga yang baru, ya kan, dengan ornamen yang baru. Dan bangku ini juga buatan dari karoseri Laksana. Untuk reclinernya dari samping-samping sini, ini reclinernya. Kemudian kalau yang di sisi dinding-dinding, reclinernya ada di pojok. Nah, di pojok belakang seperti ini. Kemudian ini untuk mengoperasikan leg rest, tuasnya tentu ada di bawahnya. Sedangkan untuk leg rest double-nya bisa kamu tarik dengan tanganmu, atau kamu terlalu malas untuk maju menarik dengan tanganmu, begini juga boleh, ya kan. Nah, oke. Ya, oke, terus yang duduk di depan jangan khawatir panas atau silau, apalagi kalau bis ini startnya dari timur menuju ke barat, startnya siang menjelang sore, tentunya kan akan menghadap ke matahari ya. Nah, ini untuk bis double decker ini kita sediakan sun visor elektrik. Tuh, tinggal pencet tombol yang ada di atas, di sini sama di sana. Nah, ini bisa naik turun, dikendalikan elektris. Oke, jadi jangan ditarik-tarik paksa, ya kan. Oke, kita geser ke bagian belakang, the best part of this bus. Oke, so this is the best part of this bus, ya kan. Ini adalah bagian terbaik yang kita tampilkan di dalam bis double decker kombi ini, ya kan. Ini adalah grand switch. Jadi di area belakang setelah trap tangga naik ini, bagian belakang kita akan turun setengah lantai. Jadi kalau dibilang 3 lantai kayaknya kurang tepat ya. Tapi kalau teman-teman cocoknya bilang triple decker, yang ya nggak bener juga dikatakan bener, juga nggak salah. Tapi gimana? Oke, mungkin kalau saya bilang ini 2,5 lantai, ya kan. Jadi kita udah naik ke lantai 2, terus ada trap turun lagi. Itu. Jadi kayak model-model rumah-rumah modern zaman sekarang ya, ada namanya multi level gitu, tapi bukan multi level marketing, ya kan. Ini adalah grand switch. Jadi grand switch itu pengembangan lagi dari switch class, di mana grand switch ini bangkunya ini lebih lebar. Jadi gangway-nya ini akan ngepas
untuk ya orang-orang yang badannya lebarnya kurang lebih 50 up atau 60 sentian gitu kan. Ini lebarnya ini memang sedikit lebih sempit gangway-nya. Jadi kalau berpapasan mesti miring. Beda dengan yang switch yang standar yang kita kenalkan pertama di 2019. Itu mungkin kalau orang berpapasan nggak perlu mepet-mepet gini. Masih bisa satu miring, satunya hadap sana bisa. Tapi kalau ini memang sedikit lebih kecil, tapi tetap nyaman, itu sudah diperhitungkan dong, ya kan? Nah di sini ada 8 kabin, saudara-saudara. Ada 8 kabin, dua di kiri atas, 2 di kanan atas, 2 di kanan bawah, 2 di kiri bawah. Dan semua dilengkapi dengan ya sabuk pengaman. Nah, kalau Laksana itu kita sudah melakukan berbagai jajak pendapat kepada para end user khususnya penumpang, ya kan. Mereka bilang katanya sleeper paling enak masih tetap Laksana karena dia masih rebahnya jauh lebih banyak, bisa selonjoran, apalagi kan dengan Grand Suits ini ruangnya lebih lebar. Jadi kamu kalau tidur nggak melulu cuman telentang gini ngadep ke atas, tapi bisa miring-miring dikit, bisa melungker juga bisa, ya kan. Kemudian di double decker kombi ini yang istimewa dari switch-nya adalah ini ada lampu baca yang baru. Nah, lampu bacanya ini nempel di pilar, ya kan. Nggak lagi pakai yang gooseneck. Karena kita dapat banyak masukan juga kalau yang model gooseneck itu yang bisa ditekuk sana sini, kadang penumpangnya iseng, gitu kan. Entah pura-pura karaokean atau dibuat pura-pura jadi persneleng, lama-lama patah, ya kan. Maka kita dari masukan-masukan itu kita pun berinovasi, ada permintaan bagaimana lampu bacanya dibikin fix gitu. Meskipun sebetulnya di sini itu ada lampu baca. Nah, cuman kadang mungkin krunya dari bawah kan dimatikan semua. Mungkin juga ada yang nggak paham kalau ini ada lampu bacanya. Maka kita buatkan yang terpisah, yang kelihatan bahwa oh itu adalah lampu baca dengan saklar tersendiri. Nih, oke. Kemudian di bis ini, di bagian sleeper ini menggunakan AVOD. AVOD-nya menggunakan basped. Jadi layarnya juga lebih gede, bisa dipilih-pilih. Kalian mau nonton film, mau baca e-book, mau ngegame, atau mau dikonekkan dengan Bluetooth-nya di HP kalian sendiri, mau mainkan entertainment kalian sendiri bisa. Oke. Dan di bagian ini mungkin yang akan duduk di bagian nomor 1 sama 3, ya kan, di depan ini, yang depan ini mungkin nanti juga kalau dalam perjalanan bisa merenung, lihat-lihat langit, ya kan, meratapi nasib, ya kan, nggak melulu cuma lihat samping sana. Oke, kemudian di belakang ini sahabat Laksana, ini kordennya tebel nih buat nutupi kamu kalau bubuk. Ini di setiap kabin ada 4 ya, ada satu di depan, satu di belakang, kemudian di samping sana dan di sebelah depan mepet kaca itu. Jadi privasi kalian bisa terjaga dengan korden ini. Nah, kenapa Laksana bukanya terbuka atasnya seperti ini? Tentu saja untuk supaya nggak sumpek gitu. Kalian kalau dikurung di ruangan kecil lama-lama mungkin pasti akan sumpek, ya kan. Nah, jadi sahabat Laksana duduk di sisi dinding pun bisa lihat sudut pandangnya itu bisa lebih jauh karena tidak terhalang sekat yang penuh, ya. Kemudian ini juga memudahkan kru untuk kontrol apabila misalnya bisnya berhenti untuk servis makan di rumah makan atau sudah sampai tujuan. Jadi krunya mungkin bisa ngontrol, oh ada penumpangnya ketinggalan apa enggak. Kalau barangkali kamu naik bis tidurnya kebablasan, mestinya pesennya turun di Solo, ternyata di Solo kamu nggak turun,
tahu-tahu udah sampai Surabaya, berangkatnya dari Jakarta, ya kan? Udah mau masuk garasi, loh kok masih ada penumpangnya. Nah, ini kan bisa dikontrol seperti itu. Jadi sambil jalan sekilas pun krunya memudahkan kontrol gitu. Tapi tentu saja tidak mengurangi privasi karena ini tetap ada penutup-penutupnya. Dan di belakang ini ada yang dibilang kandang macan. Ini tempat untuk istirahatnya sopir, ya kan? Ya cukup lah kalau buat bubuk sopir bisa, ya kan? Ruangannya ini meskipun ini nggak terlalu tinggi, tapi ruangan dalamnya ini cukup lebar untuk merebahkan badan. Oke, ini yang istimewa dari unit ini. Kita turun lagi ke bawah. Yuk. Nah, ini penampakannya dari luar sisi belakang. Jadi dari tengah ke belakang ya, sahabat Laksana ya. Jadi kalau double decker umumnya kaca itu hanya sampai sini, kemudian kaca atas. Nah, ini ada tambahan kaca di sini untuk keleluasaan pandangan penumpang yang ada di kabin sleeper bagian bawahnya, atau yang kita sebutnya tadi 2,5 lantai, karena lantainya tinggi kemudian di sini turun untuk sleeper. Nah, pasti sahabat Laksana berpikiran, wah bagasinya hilang dong. Enggak dong, ini bagasinya masih ada. Nih kita bukain. Nah, bagasinya ini tetap cukup luas dong, ya kan? Ini tetap cukup luas untuk memuat barang-barang penumpang, karena ya pastinya semestinya sih kalau yang naik bis double decker apalagi sleeper itu mungkin kan nggak bakalan bawa barang-barang yang gede-gede banyak-banyak, mungkin nggak ada yang bawa beras, nggak ada yang bawa ternak, ya kan. Jadi bawa tas travel secukupnya. Di sini juga masih ada tempat penyimpanannya lagi. Kalau barangmu nggak muat gimana? Ya tanya aja nanti sama kernetnya, kondekturnya, atau pramugarinya, atau pramugaranya. Nah. Oke, untuk bagian belakang tidak banyak perubahan, masih sama dengan SR3 double decker yang tahun lalu, ya kan? Masih dengan lampu ultimate dengan sequential light di atas, kemudian dengan ornamen lampu-lampu yang ada di pojok pilar itu kanan kiri. Dan dengan grill yang besar untuk sirkulasi. Ini untuk sirkulasi udara di mesin, yang ini untuk sirkulasi udara AC. Bumper juga masih sama. Tentu saja yang detail kecil baru di SR3 Neo ini adalah guratan pada bagian sen dan lampu mundur di lampu tail light-nya. Oke. Gimana sahabat Laksana? Kurang cukup detail? Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen ya. Kemudian untuk para pengusaha bis yang tertarik, segera hubungi sales dan marketing Laksana. Mau tahu harganya? Tak sepil dikit, dengan sasis ini komplit dengan bodi dan AC-nya kurang lebih 3,9 miliar saja. Oke, laksanakan.